Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini saya tidak upload video ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa ya? Ada apa? Kok nggak upload video ini berapa hari gitu ya? Nggak ada apa-apa teman-teman. Alhamdulillah sehat-sehat saja ya. Kebetulan kemarin saya itu aktivitas lumayan sibuk dan dalam kondisi yang sedang berduka. Jadi saya berhenti dulu bikin video dan upload video. Dan sekarang lanjut lagi ya teman-teman untuk memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh, saya yakin itu. Nah, sekarang saya sedang berada di tempat kerja saya dulu, ya. Tempat kerja saya dulu ini ada di gedung atas, dan saya memanfaatkan lahan-lahan kosong seperti ini sama teman saya ya. Dan di sini saya kasih apa namanya kolam minimalis lah, kolam terpal gitu. Saya kasih ikan koi dan alhamdulillah ini ikannya sehat-sehat nih ya. Dan itu masih jinak-jinak, lihatin ya teman-teman ya. Itu masih jinak-jinak ya. Ini saya senang sekali ya karena memang terawat dengan bagus oleh teman saya ya. Nah, pembahasan kali ini mengenai sensasi yang hilang timbul. Teman-teman itu masih kaget nih, saya sebenarnya sudah di fase seperti apa? Fase keberapa? Apakah sudah mulai sembuh ataukah ini saya masih lama sembuh? Teman-teman jangan khawatir lagi. Akan saya bagikan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya, yang pernah saya jalani. Jadi untuk sensasi yang hilang timbul ya, jangan khawatir. Itu adalah proses menuju kesembuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu saya mengalami hal yang sama seperti itu. Sensasi sudah hilang, timbul lagi. Sensasi sudah hilang, timbul lagi. Kenapa bisa begitu ya? Karena kita belum sepenuhnya ya bisa mengamati pemicu dari munculnya sensasi. Tapi lambat laun nanti teman-teman juga akan bisa mengamati nih ya. eh, Pemicunya seperti apa? Kenapa ini muncul lagi? Kenapa perut kembung begah lagi? Kenapa perut panas muncul lagi? Dan keliengan muncul lagi, sudah mulai hilang muncul lagi ya. Ini karena ada pemicunya. Salah satu faktor pemicunya adalah ya dari 3P itu ya. Kalau 3P itu sudah mulai kendor ya, itu ada aja ya sensasi yang muncul lagi ya. Contoh misalkan kita sudah memperbaiki pola makannya, tapi pola makan kita tidak jaga, ya pastinya akan ada efek yang muncul ya. Karena pencernaan kita belum sepenuhnya pulih ya teman-teman ya. Jadi tetap kita masih harus konsisten dalam menjaga pola makannya. Terus yang kedua, teman-teman juga mungkin mulai kendor nih dari pola hidupnya. Mungkin teman-teman sudah merasakan sensasinya mulai berkurang, teman-teman sudah lanjut begadang lagi, istirahat nggak teratur lagi, dan itu juga berefek menyebabkan energi kita itu drop. Jadi kalau saat energinya kita itu mungkin sedang penuh, kita itu tidak merasakan sensasi, kita seperti baik-baik saja, kita sehat-sehat saja ya. Tapi ketika teman-teman energinya drop, muncullah lagi sensasi. Dan kebanyakan sensasi itu dialami pada saat mulai menjelang sore ya, sampai dengan mau isya gitu. Itu sensasinya hebat sekali, muncul lagi ya. Teman-teman nggak usah bingung, nggak usah kaget. Ini adalah proses pemulihan, proses penyembuhan. Sembuh dari gangguan ini perlu proses, perlu tahapan. Penting sekali mengenali pemicunya ya. Yang ketiga itu adalah pemicunya dari pola pikir kita. Kita belum bisa rileks, kita belum bisa santai ya. Ya, terkadang kita bisa mengendalikan emosi kita, terkadang kita bisa mengendalikan kecemasan kita, terkadang kita juga bisa mengendalikan ketakutan kita. Akan tetapi di momen-momen tertentu, apalagi ada sensasi yang sudah lama hilang, kok muncul lagi, kita akan takut seperti dulu terulang lagi. Takut di fase-fase seperti awal lagi, itu sudah umum. Saya dulu juga mengalami hal yang sama seperti itu. Maka dari itu, ketika muncul sensasi, teman-teman tetap tenang ya. Dulu saya pernah merasakan ini, juga bisa hilang. Dan insya Allah itu juga nanti bisa akan hilang lagi ya teman-teman ya. Intinya tetap jaga di pola makannya ya. Pola makan, pola hidup, pola pikir kita. Selalu kita berpikir positif. Kita afirmasi yang positif. Kita baik-baik saja ya. Kita bisa melewati ini. Kita bisa menjalani ini sampai dengan membaik dan sembuh. Insya Allah dengan keyakinan kita nanti akan timbullah semangat. Kalau kita semangat, kita menghadapi gangguan ini bisa dengan sabar dan ikhlas ya teman-teman ya. Nah ini penting lagi nih, ada pertanyaan dari teman-teman. Mas, saya sudah mantang makanan, saya sudah istirahat juga sudah cukup, lebih dari cukup tidurnya ya. Tapi saya masih muncul sensasi, itu kenapa mas? Nah ini perlu teman-teman ketahui. Untuk pemulihan seperti ini, itu tidak instan. Kita butuh konsisten ya teman-teman ya, sadari saja bahwa gangguan ini ya pulihnya itu butuh proses. Semua mentor pasti mengatakan hal yang sama.
Gangguan ini tidak instan sembuhnya. Gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan butuh tahapan, butuh proses ya. Maka dari itu teman-teman tetap telaten. Walaupun teman-teman sudah menjalani 3P secara konsisten, tapi masih muncul sensasi, nggak apa-apa, jalani saja secara konsisten. Jangan teman-teman ketika teman-teman sudah memperbaiki nih ya, namanya pola makannya, terus pola hidupnya, terus seperti tidak ada perubahan. Ini mantang nggak mantang sama saja, saya begadang nggak begadang juga sama, muncul sensasi. Jangan seperti itu teman-teman ya, karena ini butuh konsisten ya. Ini tangan saya pegel karena saya nggak bawa tripod ya teman-teman. Kalau videonya goyang-goyang mohon dimaklumi ya. Nah lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi begini, untuk mensiasatinya ya, supaya kita tidak bosan, supaya kita tidak panik lagi, supaya kita tidak cemas lagi ketika sensasi itu muncul ya teman-teman, pahami saja proses pemulihan dari gangguan ini memang seperti itu. Saya dulu juga sama teman-teman, wajarin saja. Saya dulu pernah muncul sensasi seperti ini juga bisa hilang. Kalau muncul lagi kita amatin pemicunya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Pemicunya banyak sekali, yang sudah sering saya sebutkan. Pemicunya ya dari 3P itu, maksudnya 3P yang mulai kendor ya. Kita sudah menjaga pola makan, kita seperti tidak ada perubahan, kita kendorkan lagi. Atau mungkin teman-teman sudah merasa enak, sudah membaik, kendor lagi, itu bisa memicu ya. Tunggu sampai benar-benar kita itu normal lagi ya, pencernaan kita normal lagi, lambung kita normal lagi, terus pikiran kita itu juga bisa rileks lagi. Insya Allah nanti teman-teman juga mau makan yang mungkin selera teman-teman nih ya, yang saya sudah ingin makan ini juga nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa, asalkan dengan porsi yang disesuaikan saja, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak, insya Allah itu juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mas saya sudah mulai enak tapi saya belum bisa kerja berat, saya sedikit aja ngos-ngosan, ya memang seperti itu. Penting sekali untuk menjaga di proses pemulihan ini ya, jangan terlalu capek ya teman-teman, karena kalau terlalu capek ini muncul lagi sensasinya. Saya dulu pun juga sama seperti itu, mentang-mentang sudah enakan nih ya, makan saja apa ada yang kepingin itu dimakan, terus kerja aktivitas karena badan kita sudah enak ya, kita lupa, akhirnya kita itu kecapean, itu bisa memunculkan lagi sensasi-sensasi ya teman-teman. Jadi jangan kaget. Jadi ketika masa proses pemulihan sebaiknya bertahap saja. Jadi supaya tidak mengulangi lagi seperti itu ya teman-teman. Jadi konsisten, bertahap ya teman-teman. Mas, saya pokoknya lambung itu sudah enak, makan sudah enak. Terus saya itu bisa makan apa saja. Nah ini ya teman-teman, perlu teman-teman perhatikan. Saya pada saat dulu masih banyak sensasinya, saya makan apa saja juga bisa ya teman-teman ya. Makan pedas juga bisa, akan tetapi ya teman-teman, kenapa saya pilih menghindari? Karena ya saya sadar diri bahwa saya ada gangguan asam lambung ya, dulu ada iritasi di lambung juga gitu ya. Jadi saya juga harus menjaga makanan, walaupun saya bisa memakan makanan itu ya, tapi saya juga memilih untuk mengurangi lah ya teman-teman, mengurangi makanan-makanan yang memicu asam lambung ya. Jadi untuk teman-teman jangan salah paham ya, ini pengalaman saya ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ya mungkin nggak sama dengan kondisi teman-teman, tapi yang pernah saya alami, yang pernah jalani seperti ini ya. Kalau kita memang menyadari bahwa kita mengalami ada dua gangguan, dari gangguan asam lambung yang mungkin ada iritasi di lambung, terus gangguan kecemasan. Beda lagi ceritanya dengan kalau kita itu mengalami hanya gangguan cemas saja. Ya mungkin di lambung tidak masalah nih, makan apa aja enak, tidak kembung, tidak begah, tidak nyeri-nyeri dan lain-lain, itu ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tinggal teman-teman atur pola pikirnya lagi ya, pola pikir yang positif ya, lebih rileks, lebih santai, kurangi beban pikiran. Jangan berpikir yang macam-macam ya, sesuatu hal yang belum terjadi jangan dipikirkan dulu. Intinya kurangi beban pikiran supaya kita bisa rileks. Kalau kita rileks, insya Allah kondisi fisik kita ya itu juga akan sedikit demi sedikit itu akan berangsur membaik, berangsur stabil ya teman-teman ya. Jadi ingat, saya mengalami dua gangguan, gangguan asam lambung dan gangguan kecemasan ya teman-teman ya, panic attack ya dan lain-lain. Saya sudah pernah alami sensasi dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Saya pernah alami ya, mungkin tidak sama 100% dengan teman-teman, tapi saya sudah mengalami banyak sekali sensasi dan alhamdulillah sudah sembuh. Jadi kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Saya berbagi pengalaman ini atas pengalaman pribadi ya, karena saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Saya yakin itu. Jadi teman-teman tetap semangat. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Tetap perbaiki 3P secara konsisten ya.
jangan menyerah ya, tetap selalu semangat ya. Insya Allah nanti teman-teman akan segera membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Nanti dilanjut lagi dengan video-video yang lain ya. Insya Allah berikutnya ke depan saya akan upload video lagi ya. Saya bikin video lagi, tapi ya begitulah teman-teman ya. Kadang ya terhalang dengan aktivitas ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Semoga teman-teman semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, semangat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.